Saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu ketakutan? Ketakutan adalah kondisi di mana kita tidak memiliki satu keyakinan dan kepercayaan diri untuk melakukan sebuah tanggung jawab. Sehingga kita menjadi ragu-ragu, pesimis, dan tidak mau melakukannya. Seperti yang dituturkan di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat 7-8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketakutan seringkali membuat kita tidak memiliki keberanian untuk bisa menyatakan sebuah kabar baik, menyatakan sebuah hal yang besar. Di dalam budaya kita Indonesia ada banyak paradigma yang membuat kita terkecoh di dalamnya, di mana berbagai kejadian-kejadian belakangan, di mana berbagai hal yang terjadi seperti rumah ibadah dibakar, kemudian adanya penistaan agama tanpa mencari tahu apa yang menjadi latar belakangnya, sehingga orang tersebut menjadi dirugikan. Sehingga hal-hal negatif itu membuat kita tidak memiliki satu keyakinan, keberanian untuk terus menjadi diri kita sebagaimana kita telah menerima kasih karunia Allah. Seringkali ada istilah minoritas dan mayoritas. Karena kita sebagai kaum yang minoritas, kita tidak memiliki kedudukan dan hak yang sama untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Mengingat ada bagian-bagian hal-hal negatif yang menjadi trauma tertentu bagi kita. Tetapi dalam surat Timotius ini juga menyampaikan kepada kita bahwa Allah itu memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di dalam kondisi apapun yang saat ini kita alami, atau trauma yang saat kita sekarang alami, sehingga kita menjadi ragu-ragu, malu, dan takut untuk menyatakan kabar baik tentang Kristus, yaitu anak Allah yang maha tinggi mati di atas kayu salib. Allah itu memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Allah itu memampukan kita. Allah itu menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita untuk tetap menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia. Meskipun dunia tidak suka dengan cara hidup kita, tidak suka dengan pengajaran kita, kita harus tetap menjadi garam dan terang. Mengapa kita bisa melakukan itu? Karena Allah memberikan roh yang bukan ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang melakukan kasih, roh yang melakukan ketertiban. Kalau kita ragu saat ini dan tidak punya kepercayaan diri, malu-malu untuk menyatakan kasih Allah kepada sesama kita, bahkan sekalipun kepada orang-orang yang pernah menyakiti kita, mengecewakan kita, disitulah sebetulnya pekerjaan dan ladang Tuhan bagi kita. Karena panggilan ini diberikan kepada kita, bukan hanya kepada pengerja, pada hamba Tuhan, penginjil, pengerja dalam gereja, tetapi bagi setiap yang terpanggil, yang percaya di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang Bapak Ibu saat ini jalani dalam perjalanan iman, perjalanan bersama dengan suami istri, bersama keluarga, bersama anak, bahkan seisi keluarga, yakini bahwa ada Allah yang menyertai, memimpin, dan memelihara kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa kekhawatiran itu muncul di dalam pikiran kita.
Ketakutan itu muncul dari rasa trauma dan ketakutan dalam pikiran kita. Maka sekarang kita harus meninggalkan dan membuang pikiran-pikiran negatif itu. Belum tentu apa yang kita pikirkan akan dipikirkan orang lain. Maka isilah pikiran kita ini dengan hal-hal yang positif, sehingga kita juga tetap sehat, pikiran jadi sehat, memberikan semangat bagi kita untuk menjadi orang yang berani, yang cakap mengabarkan Injil Allah kepada dunia. Seperti yang di ayat 8 itu dikatakan, dan janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, malaikat ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Mari ikut serta di dalam penderitaan Allah. Mari berikan diri dipakai oleh Allah untuk menjadi perpanjangan kasih Allah di tengah-tengah dunia. Siapa lagi yang mau menyampaikan Injil Allah kalau bukan saya dan Bapak Ibu sekalian? Kita sudah dipersiapkan melalui komunitas jemaat beribadah di dalam Tuhan dengan berbagai pengajaran firman Tuhan. Maka pengajaran yang telah kita terima seharusnya menjadi bekal bagi kita untuk kita nyatakan kepada dunia. Suka tidak suka dunia kepada kita, kita harus tetap menjadi orang baik. Karena itulah jati diri kita, itu anak-anak Allah yang hidup serupa dan segambar dengan Allah. Kiranya kasih karunia Allah terus menyertai perjalanan iman kita, perjalanan kita bersama dengan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati.